Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mutasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihil anjumin najara salata wa salam daimain madamatil abdu wa salawati amamah. Hadratul mukarramin, para hadirin ulama, para asatid, para shaimin dan shaimat, jemaah salat subuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan untuk tetap kita istiqomah di jalan fastabiqul khairat, jalan kebaikan yang insya Allah apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah merupakan amal kebajikan yang akan menjadikan sumber kebahagiaan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat teriring salam tentunya marilah sama-sama kita sanjungkan keharilan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Oleh karena itu ketaatan itu sangat penting sekali. Ketaatan itu adalah imtisalu awamirillahi. Orang yang taat itu mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtinabi nawahi, serta menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirran wa alaniya, baik secara terang-terangan, secara sembunyi, zahiran wa batinan, apa yang kita lakukan secara lahir maupun secara batin. Nah, ini adalah nilai-nilai ketakwaan yang tentunya menjadi anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga semakin bertambah usia, maka insya Allah orang-orang yang mendapatkan kebaikan di jalan Allah akan semakin istiqomah. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, tentunya bulan Ramadan itu adalah bulan yang untuk tetap kita jadikan sebagai bulan yang tidak ada satupun momentum yang kita tinggalkan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana menjadi salah satu tonggak sejarah dari gelapnya kehidupan manusia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang dengan menurunkan Al-Quranul Karim di bulan tersebut. Nah, ini di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu adalah
merupakan bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana di dalam ayat tersebut Allah menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Yang mana turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditandai dengan surah Al-Alaq yang menyatakan tentang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa yang pertama Allah turunkan berkaitan dengan tauhid serta membuka mata hatinya? Sebab di zaman tersebut adalah zaman fatrah, zaman tidak ada kenabian, yang kemudian Allah akan mengangkat seorang nabi yang terakhir yang dibekali oleh Allah dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan manusia dari ajaran-ajaran kesesatan. Karena di situ manusia banyak yang mereka menyembah kepada berhala serta meninggalkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Agung dan Tuhan yang Maha Esa. Dan inilah merupakan salah satu ayat yang kemudian diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditandainya beliau diangkat menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Jadi kalau orang sudah usia 40 tahun itu Pak, adalah usia yang memang sudah matang-matangnya. Secara emosi, secara pemikiran, secara fisik, itu kemapanan seorang itu pada usia 40 tahun. Dan itu adalah merupakan usia yang sangat ideal. Walaupun banyak nabi yang sebelumnya usianya kurang dari 40 tahun. Seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi umat Islam bahwa Al-Quran itu merupakan anugerah yang sangat besar. Karena pertama Al-Quran dijaga oleh Allah tentang kemurniannya sampai saat ini. Dan Al-Quran telah dijaga oleh Allah secara langsung. Siapapun yang akan merubah Al-Quran, maka pastilah mereka tidak akan bisa. Karena yang langsung menjaga Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa yang menjadi salah satu tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim? Hudan, sebagai petunjuk manusia, agar manusia ini di dalam jalan yang benar, jalan yang tidak tersesat. Sehingga poin-poin di dalam Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang berisi tentang peringatan, yang berisi tentang kabar gembira, yang berisi tentang sirah, sejarah perjalanan manusia, hukum yang berisi berkaitan juga dengan ajaran-ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah di antara mereka orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk tersebut? Ya, adalah mereka tentunya orang-orang yang diberikan oleh Allah dengan iman. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang akan menerima tersebut. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang mempercayai pada waktu saat itu Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sebab karena beliau terlahir dari seorang yang anak yatim piatu. Nah, dari sinilah ajaran-ajaran yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW itu kemudian menjadikan cahaya bagi manusia, bagi hati manusia, bagi alam semesta. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang akan menjelaskan tentang antara yang hak dan yang batil. Coba bayangkan, ketika yang hak kemudian ditinggalkan, lalu yang batil dikerjakan,
itu pasti akan terjadi kehancuran. Nah, kalau dalam perjalanan seseorang yang kemudian diangkat menjadi pemimpin misalnya, lalu yang dikerjakan adalah perbuatan-perbuatan yang batil, pasti itu akan terungkap dan pasti akan hancur. Tetapi ketika sikap perbuatan-perbuatan yang hak, kejujuran, amanah yang telah dilakukan, maka ini akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Ini banyak sekali bapak-bapak kita tandai bagaimana proses perjalanan bangsa kita. Kepemimpinan yang ada mulai dari tingkat daerah sampai tingkat provinsi dan kabupaten serta tingkat pusat. Orang-orang yang menjalankan kepemimpinannya dengan tidak amanah, maka banyak sekali mereka yang terhenti di tengah jalan dengan berbagai kasus yang telah mereka lakukan. Dan itu sebenarnya menunjukkan tentang pertarungan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan antara yang salah. Sehingga disinilah kalau kemudian Al-Quran sebagai sumber wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijadikan petunjuk dan tuntutan di dalam kehidupan manusia, maka kepemimpinan masyarakat rakyat pasti akan mengalami kemakmuran. Nah, ini pernah diterapkan pada saat masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang pada waktu itu begitu beliau menerapkan tentang sistem yang diawali dari para pemimpinnya, sehingga tidak ada pada waktu itu orang-orang yang miskin. Orang-orang itu hidup dengan kemakmuran. Ya, kalau kita melihat fenomena zaman sekarang ini, bapak-bapak, ya, dunia ini sudah dipicu oleh konflik. Jadi konflik sekarang itu bukan hanya konflik antar suku, konflik antar bangsa. Sekarang sudah konflik internasional. Bagaimana kita melihat pertempuran di antara masyarakat internasional. Di situ banyak sekali terlibat negara Eropa yang mendukung Ukraina. Kemudian hadirlah di sana Amerika, kemudian Iran dan sebagainya. Dan konflik mereka itu sudah melibatkan senjata teknologi tinggi yang ini berefek dan berimplikasi bisa menyebabkan kerusakan dunia. Nah, oleh karena itu bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-20, hada basairul linnasi wa huda wa rahmatan liqaumi yuqinun. Inilah Al-Qur'an yang diturunkan basairul linnasi, untuk petunjuk manusia. Kalau seandainya menjadikan manusia Al-Quran sebagai petunjuk, tentunya petunjuk ini yang paling pertama akan memegang terhadap petunjuk ini adalah yang memiliki kebijakan terhadap seluruh aspek yang ada, adalah para pemimpin. Namun kalau kemudian mengingkari terhadap petunjuk itu, lebih mereka mengedepankan terhadap nafsunya, syahwatnya, maka jangan harap kemaslahatan ini akan muncul, kemaslahatan ini akan bisa kita capai. Dan inilah yang paling terpenting bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, minimal petunjuk bagi diri kita untuk menuntun agar kita tidak termasuk orang-orang yang sesat, sehingga petunjuk ini akan mengantarkan kepada kita menjadi pribadi-pribadi yang berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang paling penting bapak-bapak. Wahudan, ya, pedoman Al-Quran yang kemudian dijadikan sebagai hudan, petunjuk bagi kita, maka perlu kita untuk membuka Al-Quran, kita baca Al-Quran,
kita amalkan Al-Quran agar muncul apa? Warahmatan, rahmat bagi kita. Makanya orang-orang yang senantiasa melihat lembaran-lembaran Al-Quran kemudian kita baca kapanpun waktunya, mau habis sholat, waktu di saat kita sempat, insya Allah ini akan menjadikan cahaya yang terang di dalam hati kita. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan diberikan nur, akan diberikan cahaya di dalam hatinya, dan cahaya itu nanti akan sampai kepada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran olehmu, karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Bahkan kalau dalam satu keluarga Pak ada yang hafal Quran, nih 30 juz, itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya khusus untuk Muhammad sebagai Rasul, tetapi mukjizat ini adalah bagaimana supaya umatnya itu mengikuti terhadap ajaran-ajarannya dan mengamalkan Al-Quran. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan inilah mari kita jadikan untuk menghatamkan Quran. Sebab di setiap bulan suci Ramadan malaikat Jibril itu turun bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, murojaah, membaca Quran, ya. Dan begitu juga bagi kita, maka jadikanlah bulan suci Ramadan ini untuk kita membaca Quran, baik secara infiradi, secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah. Dan apa yang kita bacakan ini tentunya agar Al-Quran ini bisa kita ambil manfaat dan keutamaan serta pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Karena orang yang beramal kebaikan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib akan Allah lipat gandakan 70 kali, yang sunnah bagikan melakukan amalan ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Ini Bapak-bapak. Siapakah yang akan mendapatkan hudan, rahmat? Ya mereka orang-orang yang yakin. Yang tidak yakin, ya tidak. Tanda orang yang yakin terhadap Al-Quran sebagai hudan, sebagai rahmat, ya, yang tentu selalu cinta kepada Al-Quranul Karim. Jadi janganlah kemudian kita terkendala, wah saya bacanya ini belum lancar, jangan. Sekecil apapun orang yang membaca Al-Quran, apalagi menguasai, seandainya pun orang membaca Al-Quran belum sempurna dengan terbata-bata, itu pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun, setiap perbuatan amal yang baik akan disia-siakan, tetapi Allah akan berikan pahala di asyri 10 ila sab'in mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali. Maka Al-Quran ini amalkan di rumah, di masjid, apapun yang kita mampu, bacalah Al-Quran selama kita terus untuk belajar. Nah ini merupakan salah satu perintah bahwa Al-Quran itu supaya kita baca. Bukan Al-Quran hanya menjadikan sebagai kitab yang kita yakinin, tetapi harus kita amalkan. Kemudian yang kedua Bapak-bapak, bahwasanya dengan turunnya Al-Quran, Al-Quran ini menjadi sifat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, ya, barang siapa yang hatinya sedang dalam keadaan gundah gulana, sedang dalam keadaan kacau, pikirannya dalam keadaan yang oleng, ambil Quran, ambil air wudhu, karena Al-Quran inilah satu-satunya
dosis obat yang akan menyembuhkan baik penyakit pikiran maupun penyakit hati. Ini Al-Quran. Dan bahkan Quran yang diamalkan ini akan mampu menyusun di dalam akal manusia itu dengan mutiara-mutiara kebijakan di dalam hatinya. Maka obat ini kan ada dua. Satu, memang benar-benar obat yang berkaitan dengan fisik yang sedang sakit. Maka kalau kita sering sakit, sering-sering baca Quran, insya Allah penyakit itu akan terusir. Kalau kita dalam kondisi sakit, bacalah surah Al-Fatihah, tiupkan di dalam air, kemudian diminum. Insya Allah akan membawakan kesembuhan. Bisa menjadi satu wasilah. Lebih cepat ketika kita berobat. Misalkan kita minum obat dari dokter, ya insya Allah dengan membacakan surat Al-Fatihah itu akan lebih cepat kesembuhannya. Nah ini yang disebut adalah syifa. Ya. Dan orang-orang yang beriman inilah yang tentunya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. La yazidu dzalimina illa khasara. Tapi berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Maka sampai orang nggak percaya Quran saking bencinya dengan Islam, mereka berani membakal Al-Quran. Itu banyak kasus kemarin di Swedia. Sebab karena dia membakar Al-Quran, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan perlakuan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci bagi umat Islam. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa Al-Quranul Karim ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi amal soleh yang terus meningkat. Illalladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, yang meyakini Al-Quran, wa amilu sholihati, kemudian dia mengamalkan dengan amal solehnya, sistem hidup berkeluarga dengan cara Islam, ya. Makanya keluarga yang berdasarkan Al-Quran itu adalah bagaimana tujuan keluarga ini adalah sakinah. Bahwa keluarga ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan. Seorang istri merasa tenang dengan adanya suami, suami merasa tenang dengan adanya istri. Itu sakinah namanya. Mawadah. Jadi Al-Quran mengajarkan dalam keluarga secara Al-Quran itu ya untuk saling menghargai, ya, perbedaan, saling memaklumi, saling memaafkan, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas. Warahmah, landasan hidup berkeluarga bermasyarakat secara Islam, ya harus kasih sayang yang disambung. Jadi jangan kemudian dalam berkeluarga itu selalu cekcok, konflik dan sebagainya. Berarti Al-Quran belum masuk dalam sistem rumah tangga. Dan ini di sini dikatakan bahwa Al-Quran sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, baginya pahala yang mengalir dan tidak pernah berhenti, Pak. Ya. Jadi kalau kita beramal soleh, kita membaca Quran itu pahalanya tidak pernah akan berhenti. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dan ini bagi siapa? Ya bagi mereka orang yang memahami Al-Quran. Nah oleh karena itu, dengan datangnya bulan suci Ramadan sudah berjalan selama berapa hari ini, Pak? 18 hari. Dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Mamin abdin yasumu yauman fi sabilillah." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan satu hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa ba'adallahu wajhahu, illa ba'adallahu dzalikal yaum wajhahu 'anil nari sab'ina harifan. Maka puasa yang telah dilakukan dengan ikhlas satu hari itu, apalagi kita sudah selama 18 hari, apa yang akan diberikan oleh Allah? Ba'adallahu wajhahu 'anil nari
yaitu dijauhkan orang tersebut dari panasnya api neraka sejauh perjalanan sab'ina harifan, 70 tahun, 1 hari berpuasa. Artinya apa, Pak? Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah merupakan jalan di mana untuk mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah diberikan magfirah, dibebaskan dari api neraka. Maka di sana akan menunggu satu pintu. Inna fil jannati yuqallu lahu rayyan. Di dalam surga itu ada satu pintu yang namanya Babu Rayyan. Lalu siapakah yang akan masuk di dalam pintu-pintu tersebut? Maka pintu Rayyan ini akan dimasuki bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka ikutilah amaliyah solehnya di bulan suci Ramadan itu dengan memperbanyak kita untuk membaca Al-Quran, Pak. Lah ini Al-Quran begitu penting sekali bagi kita, sehingga kalau kita hidup dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan menjadikan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, munjihi fid dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu Bapak-bapak. Jadi keraguan-raguan seseorang itu kadang-kadang yang kemudian menimbulkan kegagalan kita. Namun ketika keyakinan itu menjadi salah satu fondasi di dalam hidup, maka insya Allah segala sesuatu yang kita cita-citakan. Apa sih cita-cita kita? Cita-cita kita tidak lain adalah apa yang kita lakukan itu Allah ridho. Cita-cita yang kita inginkan adalah ibadah yang kita lakukan dengan segala kekurangan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita apa? Adalah bagaimana ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu cita-cita yang tertinggi. Maka kalau kita doanya nggak ingin yang panjang, yang pendek, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini akan mampu menjadikan bagian yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Nah, itu yang mungkin barangkali menjadi salah satu segmen bagi kita Bapak-bapak. Tentunya mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Mari sebelum kita tutup dengan doa, saya mengajak Bapak-bapak untuk membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqan nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqan nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Qafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Qafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wafwan ya karim astaghfirullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahadatina sabi rasulillahi ajmain. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, tabdilana biha min jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'na ya Allah indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa, wa anta lam tazal li dzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli fakir, wa ya muqawiya kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli mahif. Yassir alaina kulli asir, fatayssirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, wa hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa basir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.